Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hari ini kita akan bahas optimasi Instagram. Oke, bentar ya, saya setting. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, share screen. Udah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Oke, bentar ya. Oke, malam ini kita akan bahas optimasi Instagram. Sebelumnya kita udah saling memfollow ya di Instagram, dan Anda juga saya yakin nggak asing dengan fitur-fitur di Instagram gitu ya. Sampai saat ini belum ada yang baru. Terakhir yang baru itu saya ngajar 2 semester yang baru yang lalu gitu ya. Itu ada fitur Reel ya di Instagram. Sebelumnya ada online shop juga, toko ya, yang bisa dibangun di channel Instagram. Oke, nah ini pembukaannya lah ya. Ini sebenarnya udah saya bahas di awal ya, kalau nggak salah ya. Ini populasi dunia gitu ya. Ini saya mau menarik Anda supaya bisa ngelihat view-nya seberapa menarik nggak sih sosial media itu gitu ya. Yang lagi yang lagi naik daun kan sekarang TikTok gitu ya, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp gitu ya. Nah ini populasi kita ya, teman-teman di internet kita udah 202 juta ya. Jadi udah 73% orang Indonesia sudah menggunakan internet. Hampir 100%. Jadi kalau misalkan 2024 harusnya pemilu by digital gitu, by aplikasi itu udah bisa dilakukan juga gitu ya. Karena pengguna internet kita udah 202 juta, mungkin boleh jadi mayoritas adalah orang-orang yang memang sudah memiliki hak pilih ya. Nah itu bisa jadi solusi juga, solusi buat kemarin pengeluaran yang dihasilkan, pengeluaran yang harus dikeluarin dari pengadaan atau pelaksanaan pemilu. Nah itu bisa jadi solusi. Anda sebagai orang IT itu harus bisa ngelihat itu sebagai suatu isu gitu ya. Atau mungkin Anda yang sampai saat ini belum dapat judul ya bisa aja tuh bikin e-poll ya, electronic polling. Electronic polling itu bisa berupa aplikasi web based on Android atau apps di Apple ya. Oke. Kemudian, nah ini nih. Ini di 2021 ya, di Januari 2021. Saya belum dapat
yang update-nya di Januari 2022. Mayoritas masih diduduki oleh Facebook ya, walaupun sebenarnya Facebook itu udah mulai udah mulai saturasi ya. Kalau kita ngeliat kurva bisnis itu saturasi itu udah stuck gitu ya. Dia nggak akan naik signifikan lagi gitu ya. Tinggal tunggu momen aja kapan akan turun gitu ya. Kalau memang si Facebook ini nggak punya will untuk memperbaharui fitur-fiturnya gitu ya. Ya tinggal tunggu sunsetnya aja, sunsetnya tuh tinggal tunggu turunnya aja kapan gitu ya. Itu yang terjadi dulu sama waktu pertama kali sosial media tuh ada Friendster gitu ya. Friendster itu mendominasi dulu di tahun 2000, sekitar tahun 2000-an ya. Begitu masuk Facebook di tahun 2006 gitu ya. Friendster itu tidak ada pembaharuan ya, tidak ada fitur yang menarik bagi para penggunanya. Kemudian Facebook datang dengan menampilkan fitur yang memungkinkan orang untuk upload foto. Dulu masih sebatas foto ya. Dan itu udah wah gitu. Akhirnya orang rame-rame mencoba Facebook dan Facebook bertahan sampai saat ini. 2006 sampai sekarang 2022. Dan dia menyadari itu ya, kompetitornya udah lumayan besar ya. Di sini nih kayak TikTok tuh udah mulai merangkak naik ya. Bahkan terakhir itu udah mulai mengancam keberadaan dari Instagram. Nah, ini juga disadari oleh Facebook gitu ya. Cepat atau lambat boleh jadi dia akan tersalib juga dengan media TikTok. Yang memungkinkan orang posting video gitu ya. Dan keadaan itu direspon cepat ya oleh Instagram. Instagram itu tahun kemarin dia rilis Reel ya, RIIL ya, REEL. Reel itu sama seperti konten kreator ya, sama seperti materi yang ada di TikTok ya. Kemudian belum lama ini gitu ya, reel yang ada di Instagram itu bisa muncul di Facebook. Jadi memang Facebook atau Metaverse ya grupnya ini sudah mulai menyadari bahwa ancaman TikTok itu sudah semakin besar. Sampai-sampai dia udah mulai berpikir gitu ya gimana caranya menghasilkan sesuatu yang baru atau minimal bisa mempunyai fitur yang sama seperti kompetitor. Dengan itu, dengan fitur yang sama diharapkan pengguna existing dari Facebook atau Instagram tidak beralih menuju ke sosial media yang baru atau TikTok. Kemudian dari WhatsApp juga udah mulai takut-takut juga ya, karena terakhir itu ada kebijakan dia, policy dia yang kurang menguntungkan bagi pengguna WhatsApp gitu ya, karena merugikan gitu ya. Akhirnya banyak orang juga yang beralih ke Telegram gitu ya, ke fitur-fitur chat yang lain, dan banyak dari Telegram gitu. Akhirnya si kebijakan baru WhatsApp ini diperhalus ya. Tadinya dia mau strict gitu ya, karena memang respon dari penggunanya negatif gitu ya, maka dia menyadari itu dan dia memperhalus kebijakannya. Tuh. Twitter masih di bawah sebenarnya. Cuma memang dia cukup seksi ya untuk beberapa komunitas ya, terutama komunitas-komunitas politik banyak yang masuk di Twitter gitu ya. Beberapa orang yang memang enggak nyaman dengan isu-isu politik, nah itu mulai pergi dari Twitter. Tapi belakangan Twitter ini udah mulai dimanfaatkan juga ya untuk media-media orang-orang yang
melakukan FOMO untuk investasi, terutama di sektor cryptocurrency ya. Dan terakhir itu dia dibeli sama Elon Musk ya. Oke. Nah ini source of new brand discovery ya. Ya, ini orang nyari brand baru ya, dari kebanyakan orang browsing sebuah brand gitu ya, browsing sebuah merek gitu. Kalau dulu patokannya adalah televisi, tapi semenjak di era digital ini televisi udah perlahan menurun gitu. Kalau Anda ngelihat grafik pertemuan kita di awal gitu ya, eranya udah segmented gitu ya. Televisi ini perlahan mulai ditinggalkan. Ini kalau word of mouth marketing ini ngetrend sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan ini juga masih digunakan tapi tidak begitu masif ya. Yang paling banyak orang menggunakan search engine gitu. Sampai di sosial media sendiri atau di e-commerce gitu ya, memanfaatkan layanan-layanan search itu sebagai sebuah keyword yang memang banyak dicari orang kan. Kayak pertemuan kita sebelum UTS gitu ya. Kalau Anda mau jual barang di di Tokopedia gitu ya, maka sebelum Anda beli barangnya gitu buat stok barang gitu ya, Anda cek dulu di Tokopedia barang itu sudah well known atau enggak gitu. Anda masukin brandnya, Anda masukin jenisnya gitu ya. Begitu Anda ketikkan di kolom pencarian si Tokopedia atau Lazada atau Shopee gitu ya, begitu Anda ketikkan kemudian dia muncul keyword-keyword yang berkaitan, maka ada potensi market di sana. Tapi kalau misalkan begitu Anda ketikkan tidak muncul apapun gitu, maka Anda perlu banyak melakukan penetrasi. Nah, ini memang penetrasi ini butuh biaya yang sangat besar. Nah, kalau Anda sebagai pengusaha pemula ya di digital, jangan lakukan itu ya. Cari barang-barang yang memang sudah well known di masyarakat. Jadi sudah terbiasa gitu. Jadi begitu kita ketikkan keyword di sebuah search engine di Google, di Tokopedia atau di Lazada atau di Shopee misalkan ya, maka udah muncul brandnya gitu ya. Udah kebentuk market. Maka ada potensi barang Anda akan dibeli sama orang. Oke. Nah, ini total populasi kita ya. 274 juta. Mobile connection-nya hampir 2 kalinya ya, teman-teman ya. Karena bukan isapan jempol sebenarnya pengguna mobile connection yang ada di Indonesia ini boleh jadi satu orang itu dia punya 2 kartu gitu ya. Kemudian internet user itu udah 202 juta, kemudian yang aktif di sosial media itu ada 170 juta, sudah 61,8% gitu ya. Makanya nggak heran kalau memang polling yang dilakukan di sosial media itu sebenarnya mencerminkan kondisi real yang ada gitu. Tesis saya di S2 itu tentang pendapat sosial masyarakat ya di sosial media dikaitkan dengan keputusan politik, dan itu memang sangat terkait gitu ya. Ada keterkaitan antara dua hal tersebut. Makanya nggak heran kalau masuk di tahun-tahun sekarang nih 2022, 2023, 2024 gitu ya. Banyak politisi-politisi yang lagi nyari digital marketer ya, orang-orang yang memang berkecimpung di dunia digital ya. Awal tahun lalu saya dapat tawaran juga tuh dari lembaga survei. Dia kerja lembaga survei ini punya proyek untuk menaikkan elektabilitas dari
apa, kandidat politik ya. Nah itu, sampai ke sana gitu. Jadi memang, digital, marketing ini sangat, eee, posisi yang memang, seksi ya sekarang ya. Untuk kedepannya juga masih terlihat, prospek. Anda Anda bisa bikin bisnis sendiri dengan, apa, digital marketing gitu ya. Anda nggak perlu apply ke kantor, ke perusahaan gitu ya. Anda bisa bikin sendiri, kongsi misalkan 3 4 orang ya, teman-teman Anda di kelas gitu. Kemudian Anda bikin, apa, CV misalkan. Nah, tinggal tinggal dipraktekin aja tuh, teknik-tekniknya. Nah, itu bisa bisa bisa, dapat, apa, revenue juga dari sana gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan, kemarin saya posting di apa, di grup ya, untuk akun Gmail yang, usianya lebih dari 5 tahun itu ada nilainya teman-teman. Jadi jangan diremehkan gitu ya. Tugas Anda saat ini gitu ya, buat akun Gmail, buat akun Instagram, boleh jadi nanti 5 tahun ke depan itu ada nilainya kalau Anda mau jual gitu. Dan memang, kayak akun Gmail gitu ya, atau apa, akun WhatsApp gitu ya, itu semakin lama dia semakin, trust ya. Maksudnya semakin kalau Anda melakukan, spam marketing gitu ya, itu kemungkinan di-ban-nya itu semakin kecil ketimbang Anda buat dari nomor baru ya. Anda udah ngerasain sekarang ya, Anda buat dari nomor baru kemudian Anda, follow secara brutally gitu ya, eee, resikonya adalah kena ban. Tapi lain halnya kalau misalkan, akun Gmail Anda usianya udah 5 tahun ke atas, udah lebih dari 5 tahun gitu ya, itu kemungkinan di-ban-nya akan semakin kecil. Sama seperti akun WhatsApp gitu ya. Akun sosial media juga sama, kalau dia semakin lama, aktif gitu ya, Anda punya Facebook nih, umur Facebook Anda gitu ya, boleh jadi mungkin udah seumuran Anda ya, karena ada sekarang banyak orang tua sekarang gitu, begitu anaknya lahir dibuatin akun Facebook. Jadi boleh jadi begitu apa, akun Facebook-nya seumuran dengan, orangnya gitu ya. Nah itu semakin lama akun Facebook tersebut gitu ya, maka itu akan semakin punya nilai ya, dari sisi trust-nya lebih besar gitu. Jadi kalau kalau Anda melakukan spamming ya, spamming email atau spamming, pesan gitu ya, itu kemungkinan di-ban-nya akan semakin kecil ketimbang Anda baru buat akun 1 2 hari kemudian Anda melakukan spamming. Maka potensi apa, di-ban-nya akan semakin, besar kalau seperti itu. Kemudian, karena potensi, ada harganya nilainya nih, beberapa teman saya tuh tiap hari, minimal buat 1 akun Gmail ya, dari 1 nomor. Dan dia, lakukan itu tiap hari. Jadi buat tabungan dia gitu ya. Karena memang dia, digital marketer juga, jadi dia punya perusahaan ya, dia punya karyawan, ya udah, itu jadi asetnya dia, ke depan gitu ya. Hari ini dia create kalau kalau 1 hari 1 akun gitu ya, berarti, setahun itu dia bisa, menghasilkan sekitar 300 akun. 300 akun. Kalau 1 akunnya itu setelah 5 tahun, nilainya 100.000 ya tinggal dikaliin aja gitu ya. 100.000 kali 365 gitu ya. Nah itu jadi, aset tetapnya dia gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan, kalau di internet tuh ada jual beli follower gitu ya. Nah dari situ udah bisa menghasilkan lagi tuh, jual beli follower gitu. Kalau Anda browsing ya di apa, di Google ada apa, ada jasa jual beli follower ya. Nah nih, jual beli follower nih. Nah ini udah terstruktur dia, jual beli follower seperti ini nih, lihat. Follower Indo, follower
mix Indo dan luar gitu ya. Ini udah ada harganya ya teman-teman ya. Kalau nanti Anda mau bisnis bisa aja gitu ya. Tinggal punya beberapa karyawan, tugasin karyawan Anda tiap hari bikin akun Gmail, akun Instagram gitu, akun Tokopedia dan segala macamnya. Sampai ke YouTube juga gitu ya. Dia ini ada payment-nya. Dan nggak main-main, dia ngiklannya di Google, teman-teman. Ikan di Google-nya mahal nih, teman-teman. Sekali klik itu bisa ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Tergantung seberapa besar ya, seberapa besar minat keyword yang akan kita pakai. Makin banyak orang yang minat keyword tersebut, maka semakin mahal gitu ya. Kayak gini, jual jasa tambah follower Instagram. Sampai jual beli follower YouTube gitu ya. YouTube juga sama nih, watch time-nya YouTube gitu ya. Kalau ini biasanya pakai software. Kan untuk monetize YouTube itu kan ada batasan minimal berapa jam dia ditonton dalam satu ukuran waktu ya. Kemudian jumlah follower-nya berapa. Maka kalau kita udah mencapai itu, baru keluar tuh ads untuk akun YouTube kita. Kalau memang belum sampai situ, maka akun YouTube kita belum bisa dimonetize gitu ya. Cara gampangnya gimana? Cara gampangnya jual beli follower. Gitu. Nah, ini bisnis real ya, teman-teman ya. Hampir semua lini sekarang butuh digital marketing ya. Makanya sekarang rame gitu ya, apa kerjaan-kerjaan buzzer gitu ya. Ya itu kerjanya seperti itu gitu ya. Dia punya tools, dia punya software gitu ya. Yang bisa memposting dalam satu waktu, dia bisa posting dalam 1 menit, bisa posting 1.000.000 status gitu ya, atau 100.000 status. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi mindset pengguna-pengguna sosial media lainnya gitu ya. Karena banyak dari kita tidak bisa mensaring informasi ya. Itu yang ngebuat pertumbuhan buzzer ini semakin besar. Buzzer itu bukan hanya ada di politik, teman-teman ya, untuk memboosting popularitas seseorang, bukan hanya itu ya. Buzzer juga ada di produk, teman-teman ya. Anda punya produk, misalkan Anda punya jualan makanan gitu ya, dan buzzer ini bisa mempopulerkan dagangan Anda, teman-teman ya. Dengan dia memposting secara brutal gitu ya, maka boleh jadi dagangan Anda itu akan akan banyak dilirik orang gitu ya. Banyak konten-konten konten-konten makanan gitu ya, yang punya view ratusan ribu ya, yang punya view 1 juta gitu ya. Boleh jadi memang ada peran-peran buzzer juga di sana gitu ya. Ini salah satu akun Instagram saya yang saya gunakan ini udah lama nggak saya maintain gitu ya, karena memang waktunya yang terbatas. Dan akun-akun seperti ini laku ya teman-teman, dijual ya. Makin lama dia makin makin punya nilai gitu ya. Dan ada beberapa konten saya yang booming ya. Terakhir itu saya dapat 1 juta viewer dari sini. Tapi saya lupa kontennya apa. Dan ini mayoritas konten-konten repost ya. Saya nggak buat konten ini, yang buat orang lain. Saya reposting aja. Semuanya. Pak, mau tanya Pak, Ya. kalau misalnya repost itu kita harus DM pribadi dulu ke pemilik akunnya, apa kita langsung tag aja Pak? Tag aja. Saya nggak pernah DM. Nanti begitu kita tag, kalau dia protes ya kita tag down aja, turunin. Oh gitu ya Pak. Iya.
Jadi saya nggak pernah nggak pernah izin sama orang ya. Jadi naik-naikin aja. Dan kebanyakan orang yang konten-konten yang saya naikin di sini mereka seneng gitu, mereka happy saya naikin. Ada yang begitu saya naikin dapat 1000 viewer gitu, kemudian dia langsung DM ya, thanks, minta terima kasih gitu ya, kontennya udah dinaikin gitu. Dan sebenarnya menguntungkan ya buat mereka. Karena kalau dia posting sendiri nggak ada yang lihat ya percuma aja. Tapi kalau kita posting gitu, tambahan posting dan follower kita lumayan gitu ya, dan itu juga tambah jadi dapat traffic mereka, traffic gratis. Gitu. Ini konten-konten kayak gini, dan saya nggak pernah buat konten ini. Udah dapat ini belum Pak dari Instagram? Dapat profit dari konten-konten ini? Profit saya dari pasang iklan gitu ya, promote paid itu dapat dari situ. Kebanyakan dari promote paid sih. Jadi orang pasang iklan naik beberapa minggu gitu ya, saya dapat beberapa nominal rupiah lah dari sana. Tapi bukan dari yang akun food ini. Ada akun saya yang lain, ada properti gitu ya. Kebanyakan orang ngiklan properti. Dia jual rumah gitu, dia butuh dipromoin ya udah masuk, saya dapat duit dari situ. Naik misalkan 1 minggu, saya biasanya 1 minggu 100.000 gitu ya. Ya tinggal naikin aja 1 minggu, begitu lepas dari 1 minggu kita turunin lagi gitu. Dan ini kalau saya jual laku nih teman-teman akunnya. Udah lama nih udah. Terakhir itu tahun lalu saya masih optimasi, kemudian saya udah nggak optimasi lagi, 47.000 ya. Saya lupa nih ada yang 1 juta viewer. Ada lagi yang mau nanya? Kalau buat misalnya akun banyak itu Pak, Gmail itu kita rekomendasinya bagusnya pakai satu password saja apa harus ganti-ganti ya passwordnya? Soalnya kan kalau banyak kan ngeri juga Pak. Ya, jadi macam-macam ya teman-teman ya. Ada teman saya username-nya beda tapi passwordnya sama semua. Ada juga dia username beda, passwordnya beda. Tapi setiap dia buat akun, dia punya listnya tuh di Excel, dia punya catatan. Jadi akun ini passwordnya apa, akun ini passwordnya. Jadi setiap dia bikin akun dia selalu tulis di Excel gitu. Nah, saya tipe yang kedua, teman-teman. Saya buat akun Instagram atau akun Gmail, nah itu pasti password dan username-nya itu saya catat. Kalau nggak dicatat lupa, teman-teman. Jadi begitu mau login lagi, apa dulu passwordnya lupa. Nah itu. Kadang juga kan kayak Instagram itu dia minta regularly ganti password ya teman-teman ya. Nah kalau kayak gitu ceritanya gitu, kita nggak bisa main di satu password yang sama. Gitu ya. Kita harus punya list untuk rekaman password yang memang dari akun-akun yang kita milikin gitu ya. Jadi saran saya sih kalau Anda bikin akun itu ya bikin aja listnya di Excel gitu ya. Username berikut passwordnya. Jadi once misalkan si Instagram minta renew password ya Anda tinggal renew password aja gitu. Nah, ini 100.000 viewer nih. Nanti ada beberapa triknya deh. Ada 2 atau 3 pertemuan kita bahas tentang Instagram. Oke, saya lanjut dulu deh ke materinya. Ini, nah ini populasi by usia ya. Anda udah tahu ya. Ya ini juga menentukan kondisi market dari produk atau barang atau jasa yang Anda tawarkan, teman-teman ya. Anda tinggal lihat ya populasinya. Dari usia tersebut dia mayoritas pengguna apa gitu ya.
di digital. Nanti Anda tinggal maksimalin di sisi yang sana gitu ya. Ini porsinya dia menggunakan. Kalau dulu saya di 2008 tuh jualan di Facebook ada jam-jam ya teman-teman ya. Mungkin masih bisa dipakai sampai hari ini. Dulu masih zamannya di Kaskus ya. Jadi ada jam-jam memang yang orang gunakan, jam-jam orang menggunakan handphone, jam-jam dia ngakses handphone gitu ya. Kalau dulu tuh ada jam 10 pagi itu jam-jam yang trafficnya lumayan, ditambah menjelang makan siang. Nanti sorenya tuh jam 3 sore gitu ya. Itu udah mulai rame lagi gitu ya. Nah itu biasa kalau dulu zamannya Kaskus itu kan kita harus nyundul tuh. Satu hari itu kita nyundul tiga kali ya. Nyundul itu begitu kita posting di thread kita, maka dia akan muncul naik ke atas gitu ya. Kalau di Instagram itu juga sama, ada jam-jam ya teman-teman ya. Kita posting sebuah konten gitu ya. Di jam orang yang jarang online, pasti viewernya dikit. Ada juga jam-jam memang orang rame gitu ya, orang lagi rame pakai Instagram. Nah itu bisa kita hajar di sana juga karena potensi kita dapetin viewer itu semakin besar. Sama mungkin nanti di TikTok atau di sosial media yang lain juga sama sebenarnya. Cuma kita harus tahu kondisi market dari target market kita gitu ya. Kayak di akun saya ini belum tentu di Instagram saya yang Resep Bojo ini dengan Instagram kompetitor saya yang namanya berbeda, belum tentu marketnya sama. Karena boleh jadi di market saya misalkan di jam 12 siang itu mayoritas banyak yang browsing gitu ya. Banyak yang akses gitu ya. Boleh jadi di tempat lain juga beda. Jadi biasanya nanti ada grafisnya deh dari Instagram yang bisa kita pelajarin gitu ya. Tapi akun Anda ini harus nanti di-switch dulu. Di-switch ke akun-akun yang profesional, bukan akun-akun yang biasa. Nah, ini website by Traffic yang dari Semrush yang tinggal baca ya. Nah, ini data-data grafis saja ya. Nah, unique visitornya ini besar ya teman-teman ya. Kalau Anda target marketnya dunia ya, itu lebih gede lagi tuh. Nah, ini sosial media as a main source when researching brand. Jadi kebanyakan orang sekarang browsing sebuah brand itu lewat sosial media, teman-teman. Udah 65% dari any device. Nah, ini datanya si Hootsuite ya. Nah, ini rentang usia yang tadi saya bicarakan. Nanti hubungannya ini kalau Anda targetin iklan ya, biasanya ada range usianya. Anda yang mau Anda sasar tuh di usia berapa? 18-24, 25-34 gitu ya. Mana yang potensi ya menghasilkan. Ini lewat aja. Nah, ini apa Instagram? Anda udah tahu Instagram. Jadi di Instagram itu ada apa? Ada feed postnya seperti ini. Anda udah lazim ya, saya rasa. Dulu ada IGTV, sekarang juga masih ada kayaknya IGTV. Cuma durasinya itu ya lebih panjang, bisa sampai 5 menit. Tuh. Kemudian yang terbaru ya Reel ini. Udah setahun mungkin ya. Yang terakhir ini. Jadi ini seperti TikTok versi Instagram sebenarnya. Kalau saya melihat ini sebagai kekhawatiran dari Instagram ya terhadap penetrasi TikTok yang semakin besar gitu ya. Dia mau gimana nih caranya buat nyaingin si TikTok nih ya. Maka dia buat fitur yang sama seperti TikTok. Dia namakan Reels. Ya. Dulu waktu saya bikin slide ini hanya beberapa akun Instagram yang baru kebuka Reels-nya. Nah, kebetulan salah satu akun saya udah kebuka. Gitu. Ada story ya. Ini story juga
ajang kita buat jualan ya. Jadi di Instagram itu gimana sih cara kita jualan di mana sih gitu ya. Nah, ini jualan kita nih teman-teman ya. Yang pertama ya ini nama akun kita ya, nama akun. Ini nama akun yang atas. Usahakan nama akun itu Anda buat nama akun jangan terlalu ribet gitu teman-teman. Yang gampang didengar gitu, gampang diucap gitu ya. Dan jangan sampai lebih dari 2 kata gitu ya. Maksimal 2 kata lah. Seperti ini ya, Seth Bojo gitu ya. Cuma 2 kata gitu ya. Tapi kalau Anda bikin nama akun 3 kata gitu ya, itu biasanya mendapatkan viewer atau mendapatkan follower itu nggak semudah kita dapetin dari nama akun yang 2 kata ya teman-teman. Kemudian usahakan menarik juga ya, disesuaikan dengan segmennya gitu ya. Karena ini akun saya berhubungan dengan makanan gitu ya, maka ya udah combine aja makanan gitu. Ada resep, siapa yang masak biasanya? Dia masaknya istrinya misalkan gitu. Ya udah dengan combine aja Chef Bojo. Nah, ini waktu orang ngelihat postingan gitu ya, dan dia ngelihat nama Instagramnya, ini juga bisa jadi daya tarik dia untuk ngeklik gitu ya. Kemudian di sini menjelaskan tentang akun Anda gitu ya. Apa sih akun Anda ini, isinya apa sih? Orang mau tahu gitu ya. Karena boleh jadi begitu dia ngelihat postingan kita ya, ada beberapa yang akan berkunjung ke profil kita. Dia ngelihat profil kita gitu ya. Ini akun tentang apa gitu ya. Jangan sampai, biasanya akun itu sesuaiin di satu segmen ya. Kalau ngomongin makanan ya udah makanan aja. Kalau ngomongin tentang stand up comedy ya udah stand up comedy aja gitu. Kalau ngomongin tentang teknologi ya teknologi gitu. Jangan dicampur-campur, jangan di-mix gitu. Karena boleh jadi orang yang suka makanan belum tentu suka teknologi. Gitu. Kalau Anda mix gitu biasanya lebih kecil peluang Anda untuk dapetin banyak follower. Gitu. Nah, ini menjelaskan tentang akun Anda gitu ya, isinya. Kemudian di sini bisa jadi jualan kita nih di area-area ini, kayak seperti saya nih jualan bisa paid promote atau endorse gitu ya, bisa masukin nomor handphone Anda atau masukin link Anda gitu. Nih kayak gini nih, link masih aktif nggak ya? Saya lupa. Nah ini. Anda bisa pakai short link ya sebenarnya kayak gini. Tadinya ini saya arahkan ke kupon Shopee sih sebenarnya. Jadi kalau orang ngeklik ini gitu ya, Anda ngeklik ini kemudian Anda belanja di Shopee gitu ya, saya dapat komisi Shopee. Ini salah satu dapetin income juga dari sosial media. Atau Anda mau tahu lebih jauh nih tentang akun saya gitu ya, Anda pakai short link kayak gini, bisa pakai Bitly gitu ya. Kalau ini saya pakai simple link atau bisa pakai yang lain juga. Nanti dari sini dia akan diarahkan lagi ke ke akun Anda yang lain. Biasanya saya ada grouping-groupingnya gitu ya. Nah, ini khusus makanan, ini khusus properti, ini khusus apa gitu. Jadi begitu dia masuk dan dia bisa saya bisa dapetin traffic juga dari situ nih kan. Kalau ini belum pernah saya maintain, saya tetangga. Berapa followernya? Oh, nggak ada follower. Karena saya nggak ada waktu nih. Ini kayak gini modelnya. Nah, ini juga short link kayak gini bisa memberikan traffic juga ke mana, ke akun kita yang lain. Atau mungkin kita punya website, di sini kita masukin website di sini. Atau kita punya dagangan gitu ya, kita bisa masukin di sini. Kenapa? Karena di halaman profil ini terbatas, karakter juga terbatas. Kita nggak bisa masukin semuanya, dan kita nggak bisa jejelin tulisan semuanya gitu.
orang jadi males bacanya. Dan kebanyakan tulisan gitu ya. Kasih kata-kata yang memang clear dan nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak terlalu bertele-tele. Ini kan saya simpel aja, nyajikan resep makanan dan kue. Referensi makanan enak gitu. Saya masukin tagarnya ya. Kemudian ya udah nih, paid promote atau endorse. Nah, ini kalau mau diskon Shopee, ya udah gitu aja. Jualan saya cuma seperti itu aja gitu ya. Nanti kalau dia masuk kemari baru nih masuk ke kolamnya jualan saya nih. Bisa jadi nih Anda masukin apa aja nih di dalamnya ya. Pakai short link ya ini. Kalau diklik bisa kemana-mana gitu ya. Atau Anda klik kemari ini bisa ngarah ke apa? Nomor WhatsApp gitu ya. Ini adminnya nih gitu ya. Tinggal continue chat gitu ya. Nanya-nanya paid promote berapa dan segala macam. Gitu nih jualannya. Oke, ini story ya. Story di bawahnya nih biasanya bisa jadi jualan juga ya teman-teman nih kayak gini nih. Ini masih kosong, ini bisa Anda jual juga slotnya gitu. Kalau kalau dia masuk ke apa? Ke postingan biasa misalkan 100.000 2-3 hari gitu ya. Tapi kalau masuk ke story maka tarifnya bisa lebih besar gitu ya. 500.000 misalkan dalam waktu berapa hari. Kemudian saya jual juga nih follow. Saya follow beberapa bulan misalkan. Di-follow beberapa bulan, nah itu bisa dapat apa? Ada tarifnya juga. Misalkan saya follow selama 1 bulan, tarifnya berapa? Misalkan 300.000. Karena boleh jadi begitu orang klik akun Instagram saya gitu ya, dia ngelihat ini, ngelihat biografinya, halaman profil, boleh jadi juga dia ngelihat followernya, followingnya, dia follow siapa aja gitu ya. Nanti dari sini bisa mendatangkan traffic bagi yang di follow gitu ya. Oke, ini highlight bisa dijual, nah ini biografi akun ya. Saya udah jelasin tadi biografi akun. Nah ini Instagram Shopping ya. Anda bisa bisa lakukan juga di Instagram Shopping. Nah ini jenis-jenis akun Instagram teman-teman ya. Ada personal brand gitu ya. Ada juga akun jualan, ada akun bisnis atau akun publik ya. Bedanya apa sih nih akun personal brand? Cirinya apa? Cirinya foto profil penggunanya langsung gitu. Namanya langsung. Ini personal brand. Langsung ke orangnya gitu. Personal brand. Ada juga akun jualan. Ciri-cirinya apa? Feed-nya, IG story-nya, IGTV-nya gitu ya. Atau reel-nya. Biasanya diselipin apa? Knowledge, entertain, informatif gitu ya. Tayangan-tayangan yang apa? Yang bisa menarik orang untuk engage lebih jauh gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang tadi nih research nama akun yang menarik gitu ya. Caranya gimana nyari nama akun yang menarik? Cari di sini aja nih. Anda mau apa nih? Mau nyari misalkan movies. Banyak orang yang nyari movies. Nah, kalau nggak resep aja lah samain. Oh, kemarin. Nah ini bisa apa? Referensi juga ya teman-teman. Ini yang udah keluar, udah banyak nih. Nah ini 38.000 misalkan. Bisa juga dari saya kadang-kadang ngambil hashtag yang mereka buat ya kayak gini. Resep enak nih. Ada hashtag resep enak nih. Kayaknya menarik gitu ya resep enak. Cari aja di sini. Kadang-kadang kalau saya nggak punya ide gitu, ada nggak nih yang punya resep enak? Nah, ini belum ada nih berarti yang punya akun resep enak. Oh udah ada. Kalau udah ada ya udah cari yang lain gitu ya. Nah ini dari hashtag-hashtag seperti itulah
kita bisa cari cari inspirasi nama-nama akun. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, nama-nama akun jangan sembarangan gitu ya. Anda tulis uang gaib gitu ya, atau berbau pornografi gitu ya. Di Instagram lumayan galak juga ya teman-teman ya. Kalau nama akun Anda nyeleneh-nyeleneh, biasanya tuyul online gitu ya. Biasanya nggak lama tuh akunnya tuh, nggak lama pasti akan kena ban gitu ya. Sayang ya. Kemudian usahakan nama yang mudah diucap, dan nggak perlu tanda baca gitu ya teman-teman ya. Kayak gini resep enak. Sebenarnya kayak gini nih, kasih underscore nih, nggak bagus juga ya teman-teman ya. Kenapa nggak bagus? Kalau dia bicara tentang resep enak nih, pasti larinya ke akun resep enak yang tadi nih. Nggak akan lari ke sini nih. Kita si resep enak underscore ini hanya sebagai mirroring aja, hanya sebagai shadow aja gitu. Sebanyak apapun kita posting nih si resep enak underscore ini gitu ya, boleh jadi nanti trafficnya lari ke sini, kemari gitu ya. Usahakan kalau memang udah ada kayak gini ya, nggak perlu maksain Anda tambahin underscore gitu ya, underscore, atau Anda tambahin 001, 002 gitu. Karena apa? Ini wah yang itu followernya banyak gitu ya. Usahakan cari yang original, atau Anda masukin misalkan nih resep underscore gitu ya. Ini nggak menarik teman-teman. Nah ini resep underscore inspirasi, ini terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak kata-katanya gitu ya. Orang nggak akan mudah mengingatnya gitu. Cari yang begitu orang lihat dia langsung ingat, langsung tahu gitu ya. Dan dia tanpa harus ada upaya lagi bagi orang tersebut buat baca gitu. Kayak gini kan resep underscore ibu underscore mertua gitu. Anda ada upaya lagi ya untuk membaca gitu ya. Memang rada susah ya teman-teman nyari yang, apalagi sekarang mungkin ya, nyari nama akun yang cuma 2 kata. Cuman kalau kita kreatif pasti dapat aja gitu ya. Kemudian buat profil akun gitu, jelasin profil akun Anda sejelas-jelasnya dengan bahasa yang simpel, nggak tele-tele gitu ya. Kemudian jika nggak muat, pakai alternatif BioLink gitu. Seperti yang tadi saya lakuin gitu ya. Ya ini detail. Ini kalau nggak muat ya kasih BioLink. Di sini sebenarnya link BioLink kita bisa kita masukin di sini gitu ya. Bisa juga masukin akun jualan. Tapi kalau Anda misalkan, saya mau masukin akun BioLink aja di sini, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti di sininya gitu ya. Nah, ini akun jualan Anda gitu ya. Di sini promo Shopee gitu ya. Promo Tokopedia gitu ya. Begitu diklik, maka Anda akan dapat persenan dari sana ya, dari orang yang belanja. Lumayan teman-teman ya, dari situ. Ini seperti passive income sebenarnya. Kemudian setting akun Anda ya, yang Anda gunakan saat ini mayoritas adalah akun pribadi ya. Maka Anda bisa pilih 2, setting akun Anda sebagai akun bisnis atau setting akun Anda sebagai akun kreator. Ini sebenarnya bisnis sama kreator beda-beda tipis. Oke. Caranya gimana? Caranya pakai handphone Anda gitu ya. Pakai handphone Anda. Nih tahapannya klik 3 garis yang pojok kiri atas gitu ya. Kemudian ke pengaturan, setting, masuk ke akun gitu. Pilih akun kreator. Ya. Kalau akun pribadi itu akun yang Anda setin akun kreator. Akun kreator, maka keuntungannya apa? Keuntungannya Anda bisa lihat ini, teman-teman. Anda bisa baca jangkauan. Reach, jadi setiap Anda posting,
itu Anda bisa tahu tuh, postingan Anda itu menjangkau berapa banyak orang. Kayak gini nih misalkan nih. Postingan saya nih di akun ini dalam jangka waktu dari 30 April sampai 6 Mei ya, dulu nih dijangkau oleh 8.618. Impresinya seperti ini nih. Kita bisa lihat nih apa grafisnya gitu ya. Wah rame. Ternyata orang yang nonton atau menyaksikan akun saya gitu, postingan saya itu ramainya ada di hari Jumat, ada di hari Minggu gitu ya. Maka jangan sia-siakan teman-teman ya momen-momen hari Jumat, hari Minggu ini untuk melakukan postingan gitu ya. Karena semakin banyak interaksi dari akun kita, maka akan ada potensi kita mendapatkan follower dari sana ya. Kemudian di sini ada jumlah interaksinya ya, jumlah akun yang berkunjung ke profil kita akibat dari posting yang kita lakukan ya. Ada jangkauannya nih. Berapa ribu, ada ratusan berapa juta misalkan, impresinya berapa besar gitu ya. Nah ini sebenarnya postingan saya di Instagram. Kemudian keuntungannya juga kita bisa ngelihat proporsi dari follower kita gitu ya. Biasanya gitu ya, yang banyak laku dijual itu akun-akun yang followernya banyak perempuan ya teman-teman. Kenapa banyak perempuannya lebih banyak atau lebih besar kemungkinan laku dijual atau harganya lebih tinggi gitu ya? Karena potensi untuk belanjanya lebih besar dari perempuan ketimbang laki-laki gitu ya. Kalau Anda mau bikin akun yang banyak follower laki-lakinya gitu gampang. Anda masukin konten-konten yang yang seksi-seksi aja itu, pornografi itu. Pasti banyak followernya cowok semuanya. Tapi apakah bisa dimonetize? Nggak bisa, teman-teman. Akun itu akun seperti itu sebenarnya nggak ada nilainya, teman-teman. Makanya waspada kalau once Anda nanti next, misalkan saya mau jualan barang A nih, saya butuh akun Instagram yang memang followernya banyak gitu ya, ratusan ribu atau 200.000, 500.000 misalkan. Kalau isinya laki-laki semua gitu, nggak ada nilainya teman-teman sebenarnya. Cuma dari jumlah aja banyak, gitu. Tapi interaksinya nggak ada gitu. Kemudian orang yang beli nggak ada, gitu. Percuma aja gitu ya. Anda punya banyak follower tapi nggak bisa dimonetize. Kemudian kita juga bisa ngelihat jam berapa mereka aktif gitu ya. Dari sini. Jadi pengikut kita jam berapa mereka aktif, nggak kelihatan. Tutup ya. Tadi saya bilang gitu ya, setiap akun Instagram dia punya jam-jam yang memang followernya itu banyak aktif di jam berapa gitu. Misalkan di hari Rabu, wah dia banyak aktif di jam 11 sama jam 12 gitu ya. Maka jangan sia-siakan teman-teman untuk posting di jam tersebut gitu ya. Dan ini hanya kebuka bagi akun Anda yang memang sudah beralih ke apa? Akun kreator. Nah, ini akun saya akun kreator. Ini akun kreator, bukan akun pribadi. Dan saya bisa lihat statistik dari sini. Statistik dari follower saya nih. Saya klik insight. Udah nggak langganan. Nggak boleh kelihatan ya. Kalau dari sini, kalau dari handphone bisa kelihatan. Kalau dari handphone bisa kelihatan efektivitas dari postingan saya gitu ya. Coba kita klik salah satu. Nggak bisa kelihatan. Ya. Dari handphone bisa kelihatan. Dari handphone kita bisa ngelihat tampilan-tampilan ini teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini jam berapa nih? Dia mulai aktif. Maka jangan sia-siakan nih teman-teman ya.
untuk posting di jam tersebut. Misalkan, ini jam, kita lihat dari grafiknya gitu ya, follower kita, wah, dia aktif dan banyak ngelihat konten kita di jam 11. Ya udah kita posting jam 11 gitu ya. Kemudian kita bisa juga ngelihat lokasi dari follower kita ya. Lokasinya di mana nih? Jakarta, Bandung, Depok, Medan, dan segala macam. Nah ini juga potensi kita memaksimalkan nanti nanti kita bicara tentang LBO ya, Local Business Optimization ya. Ini bisa dikaitkan juga nanti ke teknik kita di LBO gitu ya. Pertemuan kita ke 9 mungkin kita bicara tentang LBO. Ini bisa dikaitkan juga nanti ke bisnis kita. Kita seolah-olah bisa punya cabang di beberapa kota nanti ya. Kemudian kita bisa melihat rentang usia dari follower kita ya. Misalkan nih sebelum kita ngejual sebuah produk, kita lihat, wah, follower saya kebanyakan ada di usia 18 sampai 34 tahun. Maka produk apa yang cocok buat follower saya nih gitu ya. Atau postingan apa yang cocok buat follower saya. Nah, itu kita langsung keluarin aja di sana. Dan kita bisa lihat juga dari gendernya juga gitu ya. Maka kita bisa lihat postingan-postingan apa gitu ya yang memang menarik. Kayak akun saya ini mayoritas 70% ini followernya wanita gitu ya. Makanya punya nilai gitu ya teman-teman ya. Kalau dijual ada nilainya gitu ya. Kemudian kalau misalkan dibuat bisnis juga punya nilai gitu ya. Ada yang mau tanya silakan. Oke, kalau nggak ada cukup materinya sampai ke tentang usia. Nanti kalau nggak salah tugasnya Anda diminta switch ya, switch akun Anda dari akun pribadi menuju akun kreator gitu ya. Nanti setelah di switch nggak langsung bisa keluar ini teman-teman ya. Anda perlu posting dulu sekitar seminggu lebih kalau nggak salah. Nanti baru kebentuk ya follower Anda tuh ada di mana gitu. Jadi lebih menguntungkan kalau misalkan Anda switch akun Instagram Anda ke akun kreator atau akun bisnis ya. Lebih bisa kelihatan. Saya nggak bisa saya tampilin di sini insight-insightnya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin pertanyaan untuk Pak, saya mau tanya Pak, itu switch-nya ke semua akun ya? 1-2 akun aja. 1-2 akun aja. Berarti akun yang kita benar-benar diprioritaskan ya Pak, yang punya kontennya. Ya, betul. Oke. Kalau Anda mau switch semua sih nggak ada masalah. Karena memang kalau Anda buat banyak akun saya semuanya akun kreator, akun bisnis. Jadi bisa ngelihat topografi dari follower saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti pertanyaan untuk kuliah malam ini gitu ya. Silakan Anda jawab nanti di kolom komentar. Apa fungsi dari akun bisnis atau akun kreator? Ya, apa fungsi dari akun bisnis atau akun kreator? Atau apa keuntungan dari akun bisnis atau akun kreator? Nanti Anda tinggal jawab di kolom komentar sebagai pengganti absen ya. Oke, cukup. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.